Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara offline ya, secara online ya. Sini kita bisa belajar, meskipun teman-teman bisa membuka pembelajaran ini kapanpun. Dan semangat teman-teman untuk belajar ya, jangan sampai teman-teman terlena oleh dunia karena uang atau karena kekuasaan, karena keinginan yang begitu bergebu-gebu sehingga kita lupa akan pembelajaran. Kita lupa akan belajar ya. Saya rasa teman-teman juga sudah paham tentang itu. Teman-teman harus belajar untuk menyeimbangi dunia ini. Contohnya apa sih kenapa kita harus belajar? Nanti kita akan bahas juga sih ya. Teman-teman semua, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah ya, yaitu adanya ilmu, adanya amal, berdakwah, sabar ya. Kita akan jelaskan itu ilmu, kita bahas tentang ilmu dulu ya. Jadi wajib untuk kita ya, di sini saya tulis dulu wajib untuk mendalami ini. Wajib mendalami satu ilmu. Keduanya kita bahas tentang ilmu dulu. Kita wajib mendalami ilmu. Kenapa kita harus berilmu, teman-teman? Tadi kata saya untuk menyeimbangi gitu. Ketika kita tidak berilmu, apa yang akan kita lakukan? Seperti apa kita gitu? Kita ketika kita tidak berilmu, dunia ini bagaikan gelap sekali, teman-teman. Kita tidak tahu arah gitu kan. Kalau saya lihat ketika zaman dulu itu, lihat di televisi ya, nonton di TV, ada seseorang yang mau masuk ke mall, teman-teman. Nah, dia bingung, itu ada namanya open gitu ya. Itu tuh open ya, kalau kita masuk ke sana bisa gosong gitu loh. Nah, itu bedanya ilmu dengan tanpa berilmu gitu ya. Terus lagi apa lagi gitu. Misal kalau teman-teman tidak berilmu gitu ya, teman-teman akan merasakan pahitnya hidup gitu. Misalnya teman-teman ketika tidak memiliki ilmu ya, teman-teman nggak tahu nih jalan gitu ya. Bagaikan seperti itu deh. Misal teman-teman nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini gitu, dan seterusnya. Misal kita nggak tahu apa yang harus apa perintah Allah gitu untuk kita, nggak tahu kan. Wajib mendalami ini ya, tadi adanya ilmu, kita wajib berilmu ya. Ilmunya itu apa aja sih gitu ya, kita harus tahu dulu apa yang harus dipelajari dalam ilmu ini. Tadi kan dibagi-bagi ya. Ilmu itu mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah, teman-teman. Baca Al-Quran, salah satunya adalah mengenal Allah gitu, karena Al-Quran ini sebagai perkataan Allah gitu kan. Mengenal Allah gitu ya, kita harus kenal dulu nih supaya kita ingin dekat kan gitu. Nah, habis itu mematuhi larangannya gitu. Nah, ilmu untuk mengenal Allah itu ya itu dia adanya di Al-Quran, terus lagi ada di kitab-kitabnya gitu ya, di hadis gitu ya, Quran dan hadis gitu ya, di fikih gitu ya. Terus lagi di intinya pada dasarnya adalah mematuhi aturannya dan kita mematuhi ini dan menjauhi larangannya. Itu ilmunya ada itu gitu ya. Di Al-Quran ada, teman-teman baca di situ. Nanti kita akan lebih jauh mengenal nabinya. Kita harus tahu nih nabi kita gitu ya. Kita harus tahu nih nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi apa yang bisa membelah lautan gitu ya. Lautan, membelah bulan gitu ya, dan seterusnya. Terus lagi kita juga harus mengenal agama ya. Setelah nabi dan agama, kita tuh harus mengenal agama ya.
Agama kita apa? Agama kita ya Islam. Nah, agama kita Islam gitu ya. Kita harus tahu nih dalil-dalilnya, dalil-dalil tentang Islam ya, dalilnya. Dalil Islam gitu ya. Dalil itu apa sih? Perkataan. Dalil itu apa namanya? Ya perkataan misal atau ya anjuran gitu ya. Dalil di dalam Al-Qur'an kan udah jelas deh. Allah memerintahkan untuk kita tidak meminum minuman keras ya. Minum minuman keras itu apa? Minum minuman khamar gitu ya. Kita jangan gitu ya. Gitu. Nah, itu ada dijelaskan di Al-Qur'an. Nah, itu tadi tentang ilmu. Nah, itu ada ilmunya gitu. Kita supaya tahu itu eh, kita harus berilmu dan ilmu itu didapatkan dari pembelajaran dan pembelajaran itu didapatkan dari misal kalau apa mengenal Allah ya dari Al-Qur'an, dari hadis gitu ya. Terus lagi mengenal Allah ya dari Al-Qur'an, dari larangan-larangannya, terus lagi kita juga harus mengikuti sesuai dengan anjuran agama. Agama ini memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjalankan 5 hal. Apa saja itu? Pertama, syahadat. Rukun Islam kan? Rukun Islam itu ada agama kan? Agama Islam ini adanya syahadat. Dua sholat, tiga zakat, puasa, 5 haji atau 5 haji ya ketika bagi yang mampu. Nah, sehabis itu kita harus mengamalkan amal. Kita harus punya amal dalam hidup. Amal kita apa? Karena gini, menerapkan ilmu. Amalan itu adalah menerapkan ilmu. Menerapkan ilmu. Kita belajar, kita terapkan gitu loh. Nah, itu kita amalkan juga gitu. Amalkan kepada siapa? Ya kepada orang yang membutuhkan gitu. Misalnya kita nih kita belajar, saya mengamalkan apa yang saya miliki gitu ya. Saya apa namanya? Saya menyadari teman-teman gitu ya. Itu mengamalkan berbagi amal gitu ya. Gitu. Beramal itu bukan hanya tentang berbagi ilmu saja. eh, Bukan hanya berbagi tentang harta dan seterusnya gitu ya. Tapi kebaikan juga sebagian dari amal hidup kita. Kita baik sama orang, kita termasuk apa memiliki ini beramal ya, amal menerapkan ilmu. Dan di sini kalau amal menerapkan ilmu adalah apa kita harus menerapkan ilmu kita kepada orang lain gitu, atau kita beramal lah bahasanya ya, menerapkan ilmu untuk diri kita sendiri nih awalnya ya. Nah, kalau kita udah mahir, udah paham ya, kita amalkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan sebagaikan apa pisau yang tumpul nantinya karena akan berkarat terus. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, diamalkan, nah ilmu itu akan menjadi apa? Menjadi pahala gitu ya. Jadi di dalam apa nama Al-Qur'an juga sudah jelas atau Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita miliki kan gitu. Apa namanya? Dalam konteksnya ini ada di tentang beramal itu ada apa namanya? Tentang amal ibadah pada dasarnya menerapkan ilmu ya, menerapkan ilmu ini apa kita menjalankan ibadah gitu ya, kita menjalankan apa yang diperintahkan ya. Kita diperintahkan untuk mematuhi aturan-aturannya, aturan-aturan Allah gitu ya. Begitu. Berdakwah. Nah, terus juga kita wajib mendalami atau wajib berdakwah. Ini berdakwah itu menjadi kewajiban untuk kita sebagai umat Muslim ya, umat Islam. Wajib atau mendalami ya, tidak ada wajib atau mendalami. Kalau wajib atau wajib ya nggak apa-apa sih. Berdakwah adalah mengajak orang lain untuk apa? Berdakwah adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik gitu ya. Contohnya apa? Ya cari ilmu gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh teman-teman ajak teman-temannya untuk belajar di sini gitu ya. Ketika teman-temannya mungkin teman-teman kita itu dia juga nggak ikut belajar coba deh di sini gitu ya. Jadi kita masukkan nih gitu. Itu teman-teman dapat amal nantinya, dapat kebaikan teman-teman
dapat pahala ya dari Allah. Karena apa? Mendorong seseorang untuk belajar. Nah, itu berdakwah ya. Berdakwah itu mengajak orang lain kepada ilmu ya, untuk berilmu ya, untuk apa? Untuk kebaikan lah pada dasarnya. Berdakwah. Berdakwah itu kan bisa saja seperti ini, kita mengajak teman-teman untuk hal-hal yang baik, itu bisa berdakwah. Dan terakhir keempat adanya sabar ya. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu ya, karena ini kita konteksnya adalah menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya ya. Berdakwah itu mengajak. Oke. Sabar itu tadi menghadapi apa? Menghadapi segala rintangan. Segala rintangan dalam menuntut ilmu, ada menghadapi segala rintangan saja. Oke, dalam dalilnya, dalam perkataannya, firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Artinya dari masa ke masa, dari masa nih ya, sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, melakukan segala amal soleh dan saling menasehati. Ya, saling menasehati, antum menasehati anak, aneh menasehati antum ketika aneh salah atau aneh buat lupa gitu ya. Untuk apa? Menegakkan yang hak ya. Hak kita apa? Hak kita ya belajar. Ya kita bisa tuh mengingatkan hak antum belajar nih saat ini, karena emang misalnya ya, misal ketika antum ada di posisi apa namanya pelajar misal, kalau hak aneh ini misal apa namanya beribadah gitu ya, atau menjalankan aturannya dan menjauhi larangan-larangan, itu butuh dinasehati gitu ya, untuk berlaku sabar gitu. Serta nasihat-nasihat untuk sabar ya. Jadi ketika nasihat-nasihat itu akan memberikan kesabaran untuk kita gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagaimana hujah buat makhluknya tanpa hujah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujah bagi mereka. Oke. Dan Imam Bukhari pun mengatakan bab ilmu dahulukan sebelum ucapan atau perbuatan. Nah, jadi ilmu itu didahulukan sebelum ucapan. Jadi ketika kita berucap itu harus berilmu dulu gitu, dari perbuatan. Ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, kita harus mencari ilmu dulu tuh supaya ucapan kita tuh baik dan perbuatan kita baik gitu. Kalau kita nggak berilmu, kita nggak punya arah. Tadi kata saya gelap hidup ini, gelap gulita seperti itu ya. Dan tentang ilmu terakhir di sini menyinggung tentang pentingnya belajar gitu ya. Yang artinya gini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembah yang hak selain Allah dan mohon ampunan atas dosamu. Jadi kita harus menyembah dan kita harus meminta ampunan atas dosa yang kita perbuat. Gitu. Mustahil manusia tanpa dosa. Kita melihat hal-hal di depan kita saja yang yang salah, namun kita tidak membelanya. Gitu. Itu termasuk dosa. Gitu. Bisa sih membela dengan doa gitu. Misalnya terus lagi kadang kita berbohong juga gitu ya,
berbohong, kadang kita juga apa namanya melakukan hal-hal yang salah. Nah, kita harus meminta maaf teman-teman gitu ya. Oke, ya, saya rasa cukup nih ya. Nanti kita lanjutkan. Kita akan bahas apa namanya eh, pengamalan 3 perkara untuk minggu depan. Nah, ini untuk minggu ini cukup saja di wajib mendalami ilmu, amal, berdakwah, dan sabar ya. Tadi saya juga udah sampaikan juga.